Selama ini mereka itu cuman akur aja di depan kamera, tapi di belakang kamera bahwa lagu yang dirilis oleh Jion itu merupakan lagu yang ditujukan kepada si Jiyoung. Namun jangan membandingkan kami berdua atau mempertanyakan siapa yang baik atau siapa yang Hai guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih yang terjadi dengan Paul Balganpor. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja guys, kita bahas bersama-sama. Paul Balganpor aka Ballpor atau disebut juga Blushing Youth. Mereka ini adalah grup musik Korea Selatan dan dibentuk oleh Sopa Music pada tahun 2016. Nah, grup ini terdiri dari dua orang member. Mereka adalah An Ji-young dan juga Woo Ji-yoon. Dan Paul Balganpor ini memulai debut pada tanggal 20 April tahun 2016 dengan single Paite dari album mini Red Eagle. Dan pada paruh pertama 2018, duo ini juga sempat masuk ke masa hiatus karena Ji-young itu harus fokus ke sekolah musik. Dan mereka ini comeback ke belantika musik pada paruh kedua tahun 2018. Nah, nama Paul Balgan-sachungi aka Blushing Youth itu menggambarkan musik yang murni dan jujur yang hanya bisa ditemukan pada masa remaja. Dan untuk angka 4 yang muncul pada Paul Balganpor aka Ballpor itu merupakan bentuk pendek dari kata sachungi. Karena angka 4 dalam bahasa Korea dibaca sebagai sa. Jiyoung adalah anggota yang dianggap mewakili kata blushing karena ia pemalu. Sementara untuk Jiyoung itu mewakili kata youth karena ia bertingkah dengan ceria seperti gadis remaja. Dan Sopa Music juga menyatakan bahwa mulai Kamis tanggal 2 April 2020, Ballpor merupakan artis dengan satu member, yakni An Ji-young, tanpa tambahan anggota setelah melalui proses perundungan. Jadi Woo Ji-yoon itu memutuskan untuk mengakhiri promosi sebagai member dari Ballpor. Dan kalau kita berbicara mengenai formasi atau pradebut ya guys, baik Jiyoung dan juga Jihoon itu keduanya dibesarkan di kota Yeongju, Gyeongsang, dan merupakan teman sekelas juga nih guys di sebuah sekolah namanya adalah Yeongju Female High School. Dan sejak muda mereka memang telah bermimpi gitu menjadi penyanyi. Dan sebelum menandatangani kontrak bersama dengan agensi yang sekarang, para member dari Paul Balganpor itu juga muncul di ajang pencarian bakat Superstar K6 pada tahun 2014. Dan pada awal terbentuk mereka ini sebenarnya terdiri atas 3 orang member. Mereka adalah An Ji-young, Woo Ji-yoon, dan juga Kwon Ji-won beserta salah satu orang pada posisi perkusi sebagai tambahan. Namun Kwon Ji-won memutuskan untuk meninggalkan Paul Balganpor karena dia itu pengen fokus kepada studinya sebelum mereka sempat debut sebagai sebuah grup. Dan kalau kita berbicara mengenai Paul Balganpor, mereka ini adalah salah satu grup yang sukses banget guys. Jujur aku kenal mereka itu melalui program Produce Egg. Jadi ceritanya pada saat itu ada tim, yang mana tim ini kayak membawakan lagu dari Paul Balganpor yang To My Youth. Jujur itu lagunya keren banget, kece banget, aku suka banget. Jadi dikarenakan lagu yang itu 아름다운 그 시절을 나눠봤어, aku kenal sama Paul Balganpor. Dan pada awalnya ya guys, aku pikir Paul Balganpor ini kayak solo gitu, bukan grup. Karena yang aku lihat yang nyanyi cuma satu. Mana pas aku nonton video, ada salah satu video yang aku nonton, aku kan ngelihat nih, yang satunya jadi gitaris doang ya. Kok aku ngelihat dia itu jadi gitaris doang gitu. Yang satu nyanyi, sedangkan yang satunya kapan nih nyanyi? Aku kayak pengen denger gitu kan suaranya, tapi kayak nggak denger-denger juga guys. Ada loh di beberapa lagu si Jihoon itu nggak punya line. Bener nggak sih? Atau akunya aja yang merasa kayak gitu ya? Dan untuk pengharga mereka itu kayak banyak banget guys. Perlu aku sebutin. Aku sebutin aja beberapa sampel ya. Dan untuk penghargaan pertama adalah mereka itu pernah menang di Asia Artist Award tahun 2017 sebagai Best Entertainer Award Music kategori. Lalu di Korea Music Award mereka memenangkan Song of the Year dengan single Galaxy. Lalu di Golden Disc Award pada tahun 2017 mereka memenangkan kategori New Artist of the Year. Dan di tahun 2018 mereka ini menang Digital Bonsang gitu. Lalu di Gaon Chart Music Award mereka menang Indie Discovery of the Year tahun 2017. Dan di tahun 2019 mereka ini memenangkan Song of the Year. Dan untuk Melon Music Award mereka ini memenangkan Best Indie. Dan di Mnet Music Award mereka ini pernah memenangkan Best Vocal Performance Group di tahun 2017. Wah, amazing banget kan? Kita tadi sudah melihat bagaimana pencapaian dari Paul Balganpor, yang mana prestasi mereka itu emang benar-benar amazing banget. Tapi di sini guys ada something yang terjadi, yaitu salah satu membernya yang bernama Jihoon itu kayak keluar. Namanya agak mirip ya, Jihoon, Jiyoung. Jadi kayak hampir salah nyebut Jihoon dan juga Jiyoung. Jadi salah satu membernya yaitu Jihoon akhirnya keluar setelah lama berkarir bersama dengan Paul Balganpor. Dan berikut adalah pernyataan dari agensi kenapa Jihoon itu kayak keluar dari grup tersebut.
Halo, ini Sobat Music. Pertama, kami berterima kasih kepada para penggemar yang mendukung dan mencintai Ballport. Kami ingin membuat pernyataan resmi mengenai perubahan anggota di duo agensi kami, yaitu Ballport. Dan untuk anggota Woo Ji-yoon itu memang telah menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan promosi sebagai bagian dari Ballport karena kekhawatiran pribadi tentang karir masa depannya. Dan kami juga telah mengadakan beberapa pertemuan untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati dengan para member. Setelah berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama, para member mulai memahami pikiran masing-masing dan Sopan Music juga menghormati keputusan dari Woo Ji-yoon. Jadi, kami sampai pada kesimpulan berikut. Nah, Ballport sekarang akan menjadi artis dengan satu member saja, yaitu dengan An Ji-young, dan tidak ada anggota tambahan. Setelah merenungkan, Woo Ji-yoon telah memutuskan untuk menyelesaikan promosi sebagai Ballport. Nah, kami Sopan Music juga sedih karena Ballport tidak dapat melanjutkan bersama, tetapi kami juga telah membuat keputusan ini untuk menghormati dan mendukung pemikiran dari Woo Ji-yoon lebih dari apapun. Selain itu, meskipun An Ji-young dan juga Woo Ji-yoon akan menyelesaikan promosi bersama sebagai bagian dari duo, mereka akan terus menjadi kolega dan teman yang mendukung jalan yang mereka ambil masing-masing. Sopan Music akan terus mendukung masa depan cerah kedua artis tersebut. Terima kasih dari Sopan Music. Tadi guys, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari agensi dan sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan dari si Ji-yoon. Sambil menyimpan kenangan di hati saya dengan Anda sebagai Woo Ji-yoon Ballport, saya memulai awal yang baru. Saya ingin penggemar saya yang bersorak untuk saya dan mencintai saya menjadi orang pertama yang tahu. Terima kasih telah menyisihkan sebagian hatimu untukku. Itu bukan keputusan yang mudah karena kami juga memiliki pengalaman khusus dan berbagi begitu banyak emosi bersama. Berhari-hari, saya akan terus bertanya pada diri sendiri tentang pertanyaan yang sama. Apakah saya melakukan apa yang benar? Apa yang sebenarnya ingin saya lakukan? Itu adalah proses merenungkan secara serius tentang karir masa depan saya. Dan terpikir oleh saya bahwa sekarang adalah waktu yang penting bagi saya untuk mengambil tantangan baru sebelum terlambat. Well guys, kalau kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Ji-yoon, dapat kita garis bawahi hal yang penting, yaitu Ji-yoon ini kayak khawatir bagaimana masa depannya. Jadi dia itu pasti tahu dong bahwa nggak selamanya mereka itu akan berkarir sebagai grup saja. Pasti ada suatu saat nanti mereka itu akan memiliki solo karir. Kalau begini terus, bagaimana dia bisa maju? Dan pada akhirnya itulah yang membuat dia memutuskan untuk meninggalkan grup tersebut dan memulai aktivitas solonya. Kayak gitu guys. Seperti yang kita tahu, bahwa kita juga kayak jarang gitu ngelihat dia bernyanyi di Ballport. So far juga tidak memberikan Ji-yoon banyak kesempatan untuk menampilkan lagu ciptaannya. Karena banyak dari judul lagu Ballport dibuat oleh Ji-young, mungkin akan ada perdebatan atau pertengkaran di antara keduanya, karena kami juga jarang ngelihat Ji-yoon dan juga Ji-young bersama lagi di Instagram pribadi mereka. Tapi setidaknya, ada alasan dibalik kepergian Ji-yoon yang cukup jelas. Bukan karena Ji-yoon ngebenci Ji-young, tapi dia ngebenci kekurangan dukungan dalam karirnya yang diberikan oleh agensi, yaitu Sopan Music, yang mana Sopan Music hanya berfokus pada Ji-young saja. Dan mungkin agensi ini kayak ngebuat cemburu yang membuat hubungan mereka menjadi canggung, tetapi nggak ada yang tahu pasti, meskipun mungkin demikian. Dan kalian tahu gak guys, setelah kepergian dari Ji-yoon, banyak sekali yang mulai memberikan rumor-rumor tentang mereka. Ada yang menyebutkan bahwa hubungan mereka itu tidak akur. Kayak gitu guys. Kita memang tahu ya, bahwa yang namanya pertemanan itu nggak selalu berjalan dengan baik. Kalian saja yang hubungan pertemanannya sebatas gibah-gibahan saja, atau sebatas curhat-curhatan saja, itu masih punya konflik, bener nggak? Punya konflik kan? Apalagi ini, Ji-yoon dan juga Ji-young itu kan berteman. Berteman mereka itu juga nggak sebatas bergibah doang kayak kalian. Tapi pertemanan mereka itu adalah pertemanan yang juga berhubungan dengan pekerjaan. Kalau sudah menyangkut dengan yang namanya pekerjaan, semuanya memang kalau kita lihat dari luar, oh kayaknya fine-fine aja deh. Tapi kalau di dalam, ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Pastilah ada yang namanya konflik, nggak mungkin. Ini tuh adalah hal yang manusiawi banget guys. Setiap manusia itu pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Apalagi dengan hubungan sosial pasti juga punya. Emang begitulah yang namanya perjalanan hidup. Sama nih seperti grup-grup yang kalian lihat sekarang. Aku nggak bilang loh bahwa Ballport itu nggak akur, nggak bilang seperti itu. Atau aku ngebilang bahwa bunga mereka palsu. Selama ini mereka itu cuma akur aja di depan kamera, tapi di belakang kamera nggak kayak gitu guys, nggak kayak gitu. Aku nggak bilang seperti itu ya, disclaimer. Aku tidak pernah menyebutkan bahwa mereka itu tidak akur, tapi hanya saja mungkin ada something yang terjadi sama mereka, yaitu ada perdebatan atau apakah, kan kita juga nggak tahu guys. Perlu kalian tahu juga ya, seperti yang udah aku jelaskan tadi, mereka itu juga bertemannya lama banget guys. Pertemanan mereka itu udah hampir 10 tahun deh. Intinya mereka itu lama banget berteman sejak mereka di sekolah loh.
sejak mereka di sekolah, mereka itu udah berteman. Jadi karena sudah lama banget berteman, nggak mungkin dong hubungan pertemanan mereka juga selalu berjalan dengan baik. Pasti ada kesalahpahaman kah atau apa yang terjadi dengan mereka. Sama deh kayak kalian. Coba kalian lihat bagaimana pertemanan kalian dengan sahabat kalian. Pasti itu ada konflik lah, meskipun sedikit-sedikit gitu ya kan. Nah, khususnya mengenai Jiun dan juga Jiyoung, banyak sekali yang menilai bahwa mereka ini kayak nggak akur gitu guys. Terus apa aja sih yang menyebabkan kenapa orang-orang itu berpikir bahwa mereka nggak akur? Yang pertama adalah tentang rumor payung. Jadi rumor payung ini kayak menyebarkan bahwa sebenarnya ada perlakuan yang tidak adil kepada grup tersebut. Jadi dalam salah satu foto itu staffnya kayak megang payung di atas An Ji-young, sementara Woo Ji-yoon itu kayak mengikuti di belakang. Dan pada festival itu cuaca juga sedang hujan deras guys, dan dia akhirnya menggunakan jaketnya sendiri untuk menutupi kepalanya. Segera setelah itu nih ada penggemar lain yang juga memberikan klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada hari itu seperti biasa ya, Ballport itu emang tampil di festival musik lokal dan emang sudah hujan deras selama pertunjukan, dan sebagai vokalis Ji-young yang berdiri lebih depan dari Jiyoung. Dan untungnya dia duduk di samping tenda panggung dan akhirnya menjadi basah juga. Nah, Ji-young dan juga Ji-yoon itu memiliki manajer pribadi mereka sendiri. Dan situasi payung adalah kesalahpahaman doang sih. Manajer mereka yang lain harus mengambil gitar Ji-yoon di atas panggung sehingga dia sedikit lambat. So, sekarang kalian udah tahu dong ya bahwa tentang rumor payung itu adalah hal yang palsu ya guys. Itu hoax semata karena sebenarnya Jiyoon dan juga Ji-young mendapatkan perlakuan yang serupa. Keduanya juga mendapatkan payung kok. Karena mereka juga kan memiliki manajer pribadi. Yang megang payung untuk Ji-young itu adalah manajer pribadinya dia, sedangkan untuk Jiyoung itu juga manajer pribadinya dia. Oke, jadi nggak ada masalah ya dengan payung-payungan itu. Dan ada masalah lagi yang kedua, ini adalah masalah mengenai lagu yang dirilis oleh Jiyoon. Banyak sekali yang menilai bahwa lagu yang dirilis oleh Jiyoon itu merupakan lagu yang ditujukan kepada si Ji-young. Dan Ji-young sendiri itu telah buka suara melalui Instagram pribadinya. Dan berikut adalah pernyataan dari si Ji-young. Pada tanggal 3 Juli, An Ji-young memposting di cerita Instagramnya untuk menjelaskan kenapa dia baru-baru ini berhenti mengikuti Woo Ji-yoon di Instagram dan membahas spekulasi tentang hubungan mereka. An Ji-young juga mengatakan, "Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi aku juga mengalami kesulitan kok untuk beberapa saat karena sepertinya liriknya itu tentang gua. Saya terluka ketika pertama kali mendengar tentang dia yang ingin keluar dari Ballport, dari agensi, daripada langsung dari dirinya sendiri. Memang benar bahwa kami juga berencana untuk terus berpromosi sebagai Ballport, sampai konser kami juga bahkan setelah dia memutuskan untuk pergi. Tapi, karena kesimpulannya sudah diputuskan, saya merasa bahwa kami juga nggak akan dapat mempromosikan album kami bersama lagi. Karena saya juga nggak ingin ngebuat album terakhir kami sebagai Ballport tanpa perasaan yang tulus. Dan setelah diskusi tentang kepergiannya, saya mengatakan bahwa akan lebih baik kalau dia mengakhiri promosinya. Dan dia juga setuju dengan saya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghormati pendapat saya. Dan itu sebabnya saya mengatakan di televisi bahwa saya pikir saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk kita berdua. Saya nggak ingin publik salah paham dengan situasi kami. Setelah periode ini, saya nggak ingin membicarakan situasi kami lagi. Saya pikir ini adalah masalah yang bisa kami selesaikan di antara kami berdua, dan saya juga sangat kesal karena sudah sejauh ini. Jika kamu punya sesuatu yang tersisa untuk dikatakan kepada saya, maka jangan abaikan saya dan ayo hubungi saya." Dan sebelum kepergian teman itu diumumkan, dia mengatakan kepada saya bahwa dia juga pengen beristirahat. Dalam pembicaraan dengan agensi kami, dia mengatakan bahwa dia juga berharap untuk pergi dan menemukan jalannya sendiri. Seperti yang kamu tahu ya, itu sama dalam pernyataan tulisan tangannya. Ketika berita itu dipublish, saya mendengar dari artis dan anggota staf lain di agensi kami dan kenalan kami juga bahwa dia mengatakan kami telah berpisah dengan baik. Selama kita berpromosi bersama, kami tidak pernah menerima perlakuan tidak adil dari agensi. Jadi saya nggak mengerti bagaimana orang bisa mengatakan bahwa kami berpisah dengan cara yang buruk. Saya telah melihat lirik untuk Dodo di album A Child lagi dan juga lagi. Hal yang sama berlaku untuk lagu Island. Saya nggak tahu apa maksudnya, tetapi saya mengalami masa-masa sulit untuk sementara waktu karena tampaknya liriknya itu udah jelas deh buat gua. Dan dalam rentang waktu 36 detik, lirik seperti kamu ngedorong saya ke samping, gaslighting, pembenaran diri, dan sangat melegakan bahwa saya pergi. Pencarian real time penuh dengan itu, dan saya juga berurusan dengan kritik, komentar yang buruk, dan artikel spekulatif sepanjang hari. Saya pergi ke terapi setiap minggu dan menderita depresi. Setiap malam, dia itu kayak datang terus ke dalam mimpi aku. Jadi aku berjuang dengan insomnia. Saya nggak bisa menghadapinya lagi dan terlalu sulit bagi saya untuk melihatnya. Jadi saya pun berhenti mengikuti dia. Apakah kalian sekarang udah senang? Karena saya juga telah menjelaskan kenapa sih saya itu berhenti nge-follow dia. Aku juga human ya, dan aku juga punya perasaan, dan itu akun media sosial pribadi saya. Jadi apakah saya ngikutin dia atau berhenti ngikutin dia? Saya tidak ingin ini itu menjadi problem lagi.
Saya akan mendukung teman itu saat dia menghadapi tantangan dan perubahan baru, namun jangan membandingkan kami berdua, atau mempertanyakan siapa yang baik atau siapa yang bad, karena itu adalah keserobohan dengan kenangan berharga dari para penggemar dan pendengar yang terkait dan mendapatkan kenyamanan dari musik Billboard. Well, tadi kita sudah melihat bagaimana pernyataan dari Jiyoung, dan di sini Jiyoung juga merasa bahwa kayaknya lagu itu benar-benar untuk dia deh, karena beberapa hal itu kayak tertuju buat dia gitu guys. Dan kalau kalian mungkin sudah dengar bagaimana lagu dari si Jiyoung yang Dodo dan juga Island, kalian juga kayaknya bakalan terbuka deh bahwa itu kayak memang ngedis gitu sih. Tapi meskipun banyak orang yang mikir bahwa lagu itu cuman buat diss doang, Jiyoung bilang di sini bahwa nggak seperti itu loh, karena dia sendiri ngerilis lagu itu 2 tahun lalu. Dan berikut adalah pernyataan dari si Jiyoung mengenai lagu yang telah dirilis. Jadi untuk Jiyoung sendiri, pada awal tanggal 4 Juli, dia itu telah membagikan pesan di Instagram story-nya. Dia mengatakan, alasan kenapa saya nggak mengatakan apa-apa adalah karena gua itu nggak pengen nyakitin orang-orang yang udah cinta sama gua. Kalau ada kata-kata gua yang menyebabkan masalah lain tentang gua, yang nggak bisa mengatakan cukup. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat, gue juga mikirin bagaimana sih gue itu bisa merasa nyesel gitu atas kerugian yang gue alamin karena gue nggak bisa ngatain apa-apa. Jadi setelah memberikan banyak pemikiran, saya juga memutuskan dong untuk mencoba menulis beberapa kata. Pertama, seperti yang diketahui banyak orang, alasan terbesar saya meninggalkan grup Billboard adalah karena gue juga punya banyak khawatiran tentang jalan saya sendiri. Namun, daripada tiba-tiba gue aja, gue juga pengen ngeakhirin semuanya dengan benar. Jadi, gue pun berpikir untuk ngeakhiri grup setelah konser. Tetapi terlepas dari niat gue sendiri, dia itu kayak nunjukin bahwa dia bermaksud untuk berpisah dengan gue itu lebih cepat. Jadi gue pun akhirnya ninggalin tim lebih cepat dari yang saya kira juga. Meskipun gue juga ngelihatnya berbicara tentang hubungan kami di televisi setelah itu dengan cara yang kontras dengan pikiran gue sendiri, gue juga nggak pengen orang berbicara tentang diri gue dan dia karena skandal. Jadi, gue pun nggak ngatain apa-apa. Dan kedua, sehubungan dengan lagu gue yang dibicarakan oleh banyak orang dan mengatakan bahwa gue itu kayak motret ya, seperti yang telah aku katakan di cerita Instagram saya sebelumnya, lagu itu emang adalah lagu yang sudah saya tulis beberapa tahun yang lalu dan aku juga tidak melakukannya gitu. Nggak punya apa-apa lagi untuk mengatakan tentang itu. Saya juga sedih ngelihat bahwa setelah saya ngerilis lagu pertama saya, begitu banyak orang yang menyebutnya mengambil gambar daripada tertarik dengan musik saya. Masih banyak lagi yang saya belum ceritakan, tapi saya juga nggak pengen menambahkan hal-hal yang belum saya katakan dan kemudian nyesel. Saya hanya nulis ini untuk kenalan dan penggemar yang mencintai saya. Jujur guys, agak miris sebenarnya melihat bagaimana hubungan mereka berdua, karena Cinggu sebenarnya ya, baik Jiyoung dan juga Jiyoung itu tidak bersalah. Yang bersalah di sini sebenarnya adalah agensi menurut aku. Karena kalau kita lihat, agensi itu tidak memberikan mereka berdua itu kesempatan yang serupa. Misalnya dalam bernyanyi, kita melihat bahwa banyak sekali si Jiyoung ini kayak mendapatkan line yang sedikit mungkin, dan itu juga ya dapat berimbas kepada dia gitu. Hal ini yang membuat nama dia juga tidak terlalu dikenal lah oleh publik. Karena jujur guys, menurut pandangan aku secara pribadi, aku melihat bahwa Jiyoung ini emang kayak underrated banget sih. Karena dia juga mendapatkan kesempatan yang agak minim gitu. Mungkin yang ngebuat dia mendapatkan kesempatan yang kurang untuk di grupnya adalah dikarenakan bagaimana vokalnya. Untuk vokal dari Jiyoung nggak jelek guys, nggak jelek loh, aku nggak bilang jelek, karena vokal dari Jiyoung itu adalah vokalnya sangat unik banget, beda banget sama Jiyoung. Serius, coba ada kalian dengerin lagu Dodo dan juga Island, kita di sana ngelihat bahwa dia itu punya vokal yang benar-benar unik banget, dan aku jamin kalian itu pasti bakalan jatuh cinta sama suara dari Jiyoung. Well, akhir kata kita harap yang terbaik aja ya buat Billboard. Sekarang kalian sudah tahu dong ya tentang apa yang terjadi di balik mereka. Tadi aku sudah jelasin panjang lebar banget dan sampaikan opini kalian tentang Billboard setelah melihat apa yang terjadi dengan mereka. Oke, langsung aja komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.